Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. صدق الله وصدق الرسول اللهم ارحمنا بالقرآن. Kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan wasilah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan diberikan kesuksesan, kita akan diberikan kemenangan. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang bertakwa itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita ini, marilah kita rawat, kita jaga dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada siang yang berbahagia ini marilah kita kembali mengingat bahwasanya kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Bahwasanya semua yang bernyawa, semua yang memiliki nyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Allah tidak akan mengurangi pahala kita dan Allah tidak akan menambahkan dosa kita. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala secara adil. Faman zuhziha 'anil nar, bahwasanya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, faqad faz, maka dia menjadi orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang lain, surat Al-A'raf. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang kematian kepada seseorang, la yastakhirun, maka orang itu tidak akan mampu menunda. Wala yastaqdimun, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka dia tidak akan bisa menunda dan tidak akan bisa memajukan walau hanya sedikit. Dalam Qur'annya, dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat ini, batas waktu itu
batas waktu kita itu sudah ditentukan. Pasti ditentukan. Bahwasanya pasti kita akan merasakan mati dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Bahwasanya kematian itu pasti akan menemuimu dimanapun kamu berada, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun seandainya kamu itu berada di dalam burujin itu artinya benteng, musyayyadah, benteng yang kuat. Maka kematian yang Allah ciptakan itu mampu menembus benteng tersebut sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang akan kita bawa ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah cukup amalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung di dalam Al-Quran agar kita senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi sehingga kita memperbanyak amalan untuk mendapatkan bekal ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap dari kalian itu memperhatikan, bermuhasabah, mengintrospeksi diri tentang apa yang akan kalian bawa ketika nanti kalian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi, wattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengamalkan apa yang sudah Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang telah Allah larang. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui semuanya yang hari ini kita kerjakan. Apapun yang hari ini kita kerjakan nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apabila kamu melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, kita tahu biji sawi itu kecilnya seperti apa, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun hanya sebesar biji sawi, maka itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah keimanan dan ketakwaan ini yang sudah Allah berikan kepada kita, marilah kita rawat dengan cara kita senantiasa memperbanyak amalan kita. Kita melazimi apa yang sudah Allah perintahkan. Kita menegakkan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari ibadah yang wajib sampai ibadah yang sunnah, semaksimal mungkin kita kerjakan. Jangan sampai kita meninggalkan amalan tersebut dengan sia-sia. Karena salah satu bentuk keimanan kita sedang naik. Iman itu bisa naik, yazidu bito'ah. Keimanan itu naik dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bil maksiat, dan iman itu turun dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bermaksiat terus, maka keimanan itu bisa habis dan nanti keimanan itu bisa hilang. Maka dari itu jamaah sekalian, al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bito'ah, bertambahnya itu dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bil maksiat, dan berkurangnya keimanan itu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, monggo kita senantiasa mengintrospeksi diri kita bermuhasabah. Sebenarnya amalan kita itu sudah seberapa? Kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita senantiasa memperbanyak bekal, karena kematian itu tidak
tahu kapan datangnya, akan tetapi pasti datang kepada kita. Wal asri innal insana